Baiklah anak-anak, tumbuh itu bisa terjadi pada semua sel yang hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu tidak hanya makhluk hidup yang ukurannya besar saja, tetapi ada juga mikroorganisme. Pada makhluk hidup uniseluler, pertumbuhannya berbeda dengan makhluk hidup multiseluler. Pada makhluk hidup yang uniseluler atau terdiri dari satu sel, tumbuh itu berarti membelah diri. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, tumbuh berarti populasinya menjadi bertambah besar. Itu pada makhluk hidup uniseluler. Nah, sekarang bagaimana kalau pada makhluk hidup multiseluler? Pada makhluk hidup multiseluler, tumbuh berarti membelah secara mitosis menjadi besar, kemudian sel-selnya itu berdiferensiasi dan masing-masing membentuk organ, membentuk sistem organ, dan sampai membentuk organisme. Nah, pola pertumbuhan sendiri itu ada bermacam-macam. Nih, pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan ada pola pertumbuhan alometrik, ada pola pertumbuhan isometrik, ada pola pertumbuhan intermittent, ada pola pertumbuhan limited dan unlimited. Nah, saya punya grafik yang menunjukkan bagaimana pola perkembangan alometrik, isometrik, dan seterusnya pada slide berikutnya. Nah, anak-anak, ini adalah kurva pertumbuhan normal. Kurva pertumbuhan normal itu biasanya berbentuk sigmoid seperti huruf S, ya. Pada awal ini pada kurva pada bagian A ini pertumbuhan mulai kelihatan tumbuh, tapi tidak terlalu cepat. Nah, kemudian pertumbuhan tercepat itu terjadi pada bagian yang B ini. Ini cepat sekali, pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu C ini juga cepat, tapi kemudian sudah mulai menurun kecepatannya, dan sampai pada fase D itu pertumbuhannya biasanya sudah tidak ada sama sekali. Nah, itu fase pertumbuhan yang normal, baik pada makhluk hidup yang multiseluler maupun uniseluler. Kalau itu pada koloni bakteri juga seperti itu. Biasanya pertumbuhannya melambat dulu, pertumbuhannya bukan melambat, mula-mula itu tidak terlalu cepat, kemudian fasenya menjadi sangat cepat. Sangat cepat di fase B ini sangat cepat, kemudian mulai masih tumbuh tapi mulai melambat, ini karena keterbatasan nutrien biasanya, dan sampai pada bagian D ini mulai tidak tumbuh lagi, jadi sudah konstan jumlahnya. Oke, bahkan kalau pada mikroorganisme, dimana kalau daya dukung lingkungannya ndak bertambah baik, maka dia terus turun kurvanya. Baik, kita lihat kurva pertumbuhan yang lain. Kurva pertumbuhan yang lain, pertumbuhan alometrik. Apa itu pertumbuhan alometrik? Pertumbuhan alometrik itu gampangnya pertumbuhan yang tidak sama kecepatannya. Ada perbedaan kecepatan pertumbuhan pada organ-organ di seluruh tubuh kita. Ya, kepala kita itu berkembang sangat cepat mulai kita masih ada di dalam rahim sampai nanti maksimal berukuran maksimal pada umur 2 tahun. Jadi kepala kita itu bertambah dengan cepat ketika kita masih ada di dalam rahim, sehingga bayi dalam rahim biasanya kepalanya sangat besar, tubuhnya masih kecil, tubuhnya kecil, ya.
Tapi kemudian seiring dengan perkembangan nanti kepala itu berhenti, tidak tambah besar lagi, tapi bagian-bagian tubuh yang lain berkembang. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan alometrik. Kita lihat di sini ada grafik variasi pola pertumbuhan, variasi pola kecepatan pertumbuhan yang berbeda pada berbagai organ manusia. Ini nomor satu ini adalah pertumbuhan otak. Pertumbuhan otak itu cepat sekali pada usia 0 sampai 5 tahun. Cepat sekali, lihat. Mencapai 100% ketika berumur sekitar 5 tahun sampai nanti bertambah sedikit sampai pada umur 10 tahun. Setelah itu tidak ada pertambahan, ya. Kemudian yang nomor 2 ini adalah kelenjar limfoid, kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang memproduksi somatotropin, yaitu hormon pertumbuhan. Dia bertumbuh dengan cepat untuk kepentingan apa? Pertumbuhan tinggi, pertumbuhan ukuran tubuh. Maka timus ini juga berkembang dengan cepat. Lihat kurvanya. Dia tumbuh lebih cepat melampaui kecepatan pertumbuhan otak, sampai 2 kali dari pertumbuhan otak kecepatannya. Tapi pada saat tertentu dia sudah tidak bertambah lagi. Pada umur 10 tahun timus ini tidak berkembang. Dia mencapai puncak pada umur sekitar 12 tahun, kemudian sudah mulai menyusut. Karena apa? Karena somatotropinnya disimpan di dalam kantung timus itu dan dikeluarkan terus sampai sekitar umur 20 tahun. Dikeluarkan terus. Jadi dari hipotalamus dikeluarkan, diproduksi somatotropinnya, ditampung di timus begitu, dan dikeluarkan sampai umur 20 tahun untuk memacu pertumbuhan tubuh. Nah, pada seseorang yang sudah mencapai umur 20 tahun biasanya nanti timus ini malah menghilang, mengecil dan kemudian reduksi, hilang. Kemudian yang ketiga ini adalah pertumbuhan organ reproduksi. Coba kalian perhatikan, organ reproduksi itu pada awal pertumbuhan mulai di umur 0 sampai 5 tahun sampai 10 tahun itu mungkin nggak seperti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Tapi kita lihat ini mulai umur 13 tahun mencapai pertumbuhan yang sangat cepat, berkembang dengan sangat cepat sampai 20 tahun. Ini pada masa pubertas. Jadi pada masa pubertas pertumbuhan organ reproduksi ini meningkat sangat cepat. Dan yang keempat ini adalah pertumbuhan absolut seluruh tubuh. Bentuknya seperti ini. Yang keempat ini. Nah, ini grafik ini menggambarkan pertumbuhan alometrik. Pertumbuhan alometrik adalah pertumbuhan pada organ-organ tubuh yang kecepatannya tidak sama. Jadi kecepatan pertumbuhan organ-organ tubuh kita itu enggak sama. Oke, baik, ke pola pertumbuhan berikutnya, pertumbuhan isometrik. Nah, ini adalah pertumbuhan isometrik, anak-anak. Kalau isometrik itu semua bagian tumbuh dengan kecepatan yang sama. Jelas ya, beda ya. Ini ikan itu tambah besar seluruh tubuhnya barengan. Nggak ada organ yang menonjol karena otaknya juga nggak berkembang. Begitu juga pada serangga, ini tidak ada ke organ yang lebih menonjol dari yang lain sehingga ya seperti itu. Oke, pertumbuhan isometrik jelas ya. Lanjut ke pertumbuhan intermiten. Nah, pertumbuhan intermiten ini
seperti ada jeda pertumbuhan. Ini terjadinya pada apa? Ini terjadinya pada hewan yang punya kerangka luar. Ada fase yang disebut dengan fase ekdisis atau ganti kulit. Pada hewan yang punya kerangka luar, biasanya kerangka ini tumbuh, kemudian bersamaan dengan pertambahan volume, ini kerangkanya juga ikut menjadi menebal. Nah, ketika rangka ini menjadi benar-benar tebal, maka tubuh tidak bisa bertambah besar lagi. Seperti di dalam rumahnya itu sudah sesak, sudah tidak bisa bergerak lagi. Nah, pada saat tidak bergerak lagi, ini disebut dengan fase stuck, ya, fase instar. Instar ini fase di mana dia harus melepaskan rangka luarnya, ya, melepaskan rangka luar. Rangka luarnya ini akan segera dilepaskan dan tubuh dari serangga ini akan keluar dari rangkanya, lalu di lapisan luar dari serangga atau kepiting, mungkin ya, kepiting udang itu yang melakukan proses ekdisis seperti ini rangka luarnya menjadi lunak. Rangka luarnya menjadi lunak, dan ketika rangka luarnya ini menjadi lunak, maka pertumbuhan dimulai lagi. Tumbuh menjadi besarnya itu dimulai lagi. Kalau nanti sudah rangkanya tebal lagi, berhenti lagi, ganti kulit lagi, tumbuh lagi. Jadi kalau kalian lihat grafiknya itu mendatar seperti ini, berarti dia waktunya untuk ganti kulit. Ketika naik ke atas seperti ini, berarti dia bertambah ukuran. Kemudian dia ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi, ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi, ganti kulit lagi, tambah ukuran lagi. Itu adalah pertumbuhan intermittent. Oke, pertumbuhan terbatas. Nah, ini pertumbuhan terbatas pada makhluk hidup yang biasanya ini pada hewan ya. Jadi seperti tadi, pola pertumbuhan makhluk hidup pada umumnya itu membentuk kurva sigmoid. Nah, ini sama, ini pada umumnya seperti itu. Ini pertumbuhan terbatas. Jadi ada saatnya pertumbuhan itu cepat, tapi pada saat tertentu dia berhenti dan kemudian menurun ini mungkin terjadi kematian sel-sel sampai akhirnya mencapai titik nol, berarti mati. Pertumbuhan tidak terbatas. Pertumbuhan tidak terbatas ini biasanya terjadinya pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kemampuan yang tidak terbatas karena dia punya titik tumbuh jaringan meristem yang ada di ujung akar dan ujung batang yang tidak pernah ada berhentinya untuk membelah dan tumbuh. Tumbuhan itu berhenti tumbuh itu hanya sementara. Jadi kalau misalnya kalau di daerah tropis mungkin bahkan tidak pernah mengalami musim kering atau keadaan iklim yang sangat ekstrim begitu, maka tidak pernah berhenti tumbuh, hanya mungkin kecepatannya saja yang agak menurun. Tapi kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah 4 musim bisa benar-benar berhenti tumbuh, tapi tidak berarti mati. Jadi misalnya saja cemara yang hidup di daerah 4 musim ya, pada musim dingin mungkin dia menggugurkan daunnya, kemudian seolah-olah tidak tumbuh. Tapi begitu musim dingin lewat, kemudian muncullah sinar matahari dan masuk ke musim berikutnya, musim semi, maka dia akan kembali tumbuh, membentuk daun-daun, kemudian batangnya menjadi tambah tinggi, batangnya menjadi besar, tambah tinggi, begitu. Nanti tahun depan
seperti itu lagi. Nah, makanya ini kurvanya ini ada seperti ini. Kurvanya ini naik turun. Nah, ini kadang cepat, kemudian turun lagi, itu cepat, turun lagi, turun. Tapi dia bisa mencapai umur ratusan tahun. Bisa sampai umur ratusan tahun, kecuali kalau dia ditebang. Nah, matinya tumbuh-tumbuhan itu kalau ditebang. Tapi kalau dibiarkan dia hidup, dia sampai umur berapapun dia masih tetap hidup, tetap sampai tetap berbuah, tetap produktif sampai akhir hayat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi pada pertumbuhan pada tumbuhan dan pertumbuhan pada hewan. Kita bahas lebih dulu pertumbuhan pada tumbuhan.